Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal lain di seputar FIB Unpad, bersama para narasumber dan pakar pada bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Tubagus Hairun Nugraha. Beliau adalah seorang linguis dari Fakultas Ilmu Budaya. Kita akan bicara tentang web ngalodern. Tentu kawan Sinatra bingung, ini istilah baru. Saya juga masih belum ngerti. Nah, kita tanyakan langsung ke Pak Dr. Tubagus Hairun. Selamat pagi Pak Hairun. Selamat pagi, Ya. Ibu, alhamdulillah. Mungkin Pak Hairun di awal ini bisa menjelaskan dulu tidak apa sih yang disebut dengan web ngalodern, karena buat saya juga itu istilah baru, kata yang baru didengar, dan juga gimana sih cara mengucapkannya. Silakan Pak. Hatur nuhun Ibu dan juga kawan Sinatra. Memang ngalodern ini kalau berasal dari kata ngalogat modern. Oh, itu teh akronim. Ya, Iya. Ngalogat modern. Ya. Ngalogat sendiri memang kalau dalam bahasa Sunda itu diawali dengan prefix nga dan logat. Begitu. Jadi ngalogat. Logat itu sendiri artinya bisa dialek, bisa literasi. Literal. Jadi ngalogat tuh literasi. Contohnya gimana? Jadi kalau faktanya di Sunda, orang ngalogat tuh bagaimana seseorang bisa membaca bahasa Arab yang kita gundulkan begitu, itu disebut ngalogat di pesantren itu. Jadi misalkan kata alhamdu, ya, sadaya puji, ari sadaya puji eta kagungan Allah. Ya. Kemudian ngalogat tuh dia superscript di atas alhamdu tuh aya huruf mim, kuma eta teh tina makna mubtada. Mubtada itu sebenarnya subjek untuk kalimat nominal. Iya. Kemudian lillahi itu ada juga di logat di atasnya tuh huruf kho. Kho itu khobar. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu predikat. Jadi alhamdu ari sadaya puji eta kagungan Allah. Nah, itu ngalogat. Oh, jadi ngalodern itu ngalogat modern. Ya. Nah, mengapa harus bahasa Sunda? Ya, ngalogat gitu. Ya. Tidak bahasa Indonesia atau karena memang produk ini untuk budaya Sunda? Ya. Awalnya memang ngalogat tuh berkembangnya di Jawa Barat. Ya, karena itu. Kalau di Jawa Timur ada istilah lain. Apa itu? Yaitu ngapsehi dan juga maknani. Artinya sama dalam makna yang sama. Dalam makna. Cuman mereka kan ketika alhamdu itu bukan eta, ada eta pertama bahasa Sunda gitu ya. Iku itu. Tapi di bahasa Sunda abdi kirang paos bahasa Sunda. Tapi itu adalah kearifan lokal ketika para kiai mengajari para santrinya itu sehingga membacanya itu benar dan tepat. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak Heru. Ngalodern ini istilah yang dibuat oleh Pak Heru sebagai peneliti atau itu istilah yang sudah dikenal umum di dalam masyarakat bahasa atau para linguis? Tentu saja ini adalah istilah kami ya. Kami bertiga lah peneliti. Peneliti begitu. Karena kalau kita menggunakan istilah ngalogat itu kan terbatas di Jawa Barat saja. Iya. Tapi kalau kita dengan ngalogat modern, itu istilahnya kita ganti dengan istilah-istilah linguistik modern. Oh, bisa diberikan contohnya, misalnya gimana? Kalau tadi kan contoh yang sama ya. Alhamdu itu kalau ke Sunda mah paling masyarakat Jawa Barat tahu. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, alhamdu segala puji. Segala puji itu adalah subjek dari mubtada. Kan semua orang tahu subjek gitu ya. Kemudian lillahi itu merupakan predikat. Gitu. Itu juga tetap pada kalimat nominal. Jadi bagaimana kearifan lokal ini kita bisa ekspansikan, bukan hanya masyarakat Jawa Barat yang ngerti, bahkan Indonesia ngerti.
gitu. Hmm. Bahkan dunia juga bisa ngerti. Oke, oke. Begitu. Boleh nggak di secara ringkas Ya. ngalogat itu membaca gitu? Ya, Ngalogat itu membaca dengan tanda-tanda. membaca dengan tanda-tanda yang Tanda-tanda. kalau saya dulu waktu kecil belajar ngaji mah jabar, JR gitu atau justru bukan? Memang kalau bahasa Arab kan tanpa ada harokat ya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya. Memang salah satunya sih jabar JR ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab pun itu biasanya huruf akhirnya ya. Misalkan alhamdulillah kenapa gitu ya. Karena itu ropa. Nah, Oke. saya ubah bukan hanya dengan ropa tapi dengan istilah linguistik modern itu nominatif. Nominatif, ya. Nah, gini Pak Heru, dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Heru dan tim, sebetulnya ingin apa sih, goalsnya apa gitu Ya. dengan ini? Yang pertama memang kalau tadi masyarakat Jawa Barat yang belajar di pesantren kan terbatas ya. Kalaulah di Jawa Barat itu ada 8.000 ya. Kalau setiap pesantren itu ada 500 kan ada sekitar 4 jutaan gitu ya. Iya. Sementara masyarakat Indonesia itu yang muslim itu kan 85% tuh ada 223 juta gitu. Yang mereka berpotensi untuk ingin memahami Islam dengan baik dan benar. Begitu. Untuk memahami Islam baik dan benar, ya mereka harus mengerti bahasa Arab. Minimal ketika kita sholat dia ngerti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Apa maknanya? Iya begitu. Sehingga dia bisa khusyuk dan juga berpengaruh pada dirinya. Sehingga tidak ada niatan buruk gitu. Karena memang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau ini dipahami oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Itu berarti kan terpenuhi itu potensi kaum muslimin untuk memahami ajarannya itu dengan baik dan benar itu. Tidak akan ada penyimpangan seperti model sekarang si Harry gitu ya. Sampai membolehkan perjinahan. Naudzubillah, itu kekerasan seksual gitu. Antara lain begitu. Pak Heru menyebut ini sebagai kearifan lokal. Iya, benar. Mengapa kearifan lokal ngalogat ini dalam bahasa Arab dan bahasa Sunda ya? Iya, benar. Nah, itu perlu dijelaskan nggak? Ya, memang sekali lagi kearifan lokal kan beda dengan kebudayaan lokal ya. Kearifan lokal itu kebudayaan lokal yang mampu menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya. Yang diselesaikan oleh permasalahan logat itu adalah kesulitan orang mempelajari bahasa Arab yang tentu berbeda dengan bahasa kita ya, yang semuanya huruf Latin gitu. Ini kan huruf Arab gundul lagi gitu. Jadi dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu, menjembatani gitu. itu. Jadi ngalogat orang Sunda yang tidak paham itu dijembatani oleh media ini. Ya, benar. Gitu. Kenapa perlu dimodernisasi supaya dikenal atau gimana? Ya. Sekali lagi ya, kalau kita penterjemahannya dengan bahasa Sunda itu terbatas hanya Jawa Barat saja. Tapi kalau misalkan dengan istilah linguistik itu akan memberikan dampak yang lebih luas. Ya, kalau di Indonesia kan tadi sampai 223 juta begitu ya. Kalau dan lagi kalau dimodernisasi bukan hanya orang Indonesia yang paham. Tapi banyak. Akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Jadi orang Eropa juga paham tentang tentu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi rumus-rumus itu dia akan paham gitu. Sementara ini kan terbatas bahwa mubtada itu hanya orang yang belajar bahasa Arab. Tapi kalau misalkan kita katakan ini nominatif, ini akusatif gitu ya, itu semua dunia paham. Iya, karena itu istilah keilmuan ya. Iya. Seperti itu. Tapi gimana cara kerjanya? Misalnya saya ingin belajar begitu. Cara kerjanya kan ini web. Jadi apa dengan memencet apa? Oh, yang benarnya tuh kayak gini gitu. Atau gimana? Itu cara kerjanya teknisnya? Ya, memang web pada saat ini kami baru merancang desainnya tuh level pertama, jadi lil mubtadiin gitu. Karena memang baru selesai 1 bulan yang lalu. November lah dicoba ya, sudah ada sampai 200 ya yang ikut serta itu. Kebanyakan mahasiswa, ada juga santri begitu. Jadi kalau kita daftar terlebih dahulu ya ke
tentu di situ sistem ya, ngaloderen gitu ya, titik 2 garis miring 2 itu akan ngaloderen garis miring 2 langsung keluar. Akan keluar. Oh, jadi saya bisa mendaftar di sana. Bisa mendaftar, registrasi terlebih dahulu. Sebaiknya mah ke umum aja dulu supaya mudah gitu ya. Setelah itu registrasi, nanti ada verifikasi ke email kita. Kalau sudah ada verifikasi ke email kita, nanti mungkin kalau sekarang boleh jadi nanti tersimpannya di trust ataupun di spam itu karena tekniknya saya belum ngerti banget begitu ya, programmer yang membuatkan. Jadi di situ kita tinggal daftar aja dan bisa langsung melihat materi-materinya. Oh, ada materi apa saja yang sudah di-upload oleh Pak Heru dan tim? Rencana kita memang ada 3 level ya. Level pertama tuh lil mubtadiin untuk pemula. Oh, pemula. Level kedua itu untuk lil mutawasitin, itu orang penengah. Intermediate gitu ya. Yang ketiga itu lil muqaddimin untuk orang-orang yang mahir. Oh, yang sudah mahir. Yang sudah di-input tuh baru level pertama lil mubtadiin. Pada setiap level itu ada 5 hal saja. Apa saja? Yang pertama belajar kata. Kalau dalam istilah sekarang kan morfologi gitu ya. Kedua prase, gabungan kata. Yang ketiga klausa. Klausa itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu jumailah. Kalimat kecil gitu. Kalimat yang belum jadi kalimat Ada level keempat itu baru kalimat, dan yang terakhir teks paragraf. Gitu. Jadi diharapkan dengan pola belajar hierarki seperti ini, mulai yang paling rendah bagaimana pembentukan kata, kemudian prase, kemudian klausa, kalimat sampai sebuah paragraf, itu orang bisa berbicara bahasa Arab dengan benar, dengan baik dan benar. Itu rencananya kalau level tengah, menengah, itu apa saja? Membaca atau mendengarkan atau apa? Sebenarnya pada setiap level itu ada 3 bagian juga ya. Bagian pertama materi saja. Kayak kita punya buku ya. Baca aja. Tapi kan buku itu harus hidup. Maka di situ ada audio. Jadi seseorang yang belajar kata, misalkan kita dengarkan terlebih dahulu. Misalkan Ar-Rahim, dia ucapkan ulang Ar-Rahim. Kemudian klik lagi Ar-Rahim, dia lihat maknanya. Oh, Allah tuh maha pemurah. Begitu ya, maha penyayang gitu. Kemudian Ar-Rahim, kemudian kita tulis gitu. Jadi kan di situ ada kemampuan mendengar, ada kemampuan berbicara dan menulis. Paham maknanya. Gitu. Ada ini enggak apa semacam penilaiannya? Untuk misalnya saya setelah mengerjakan itu 100 nilainya atau benar gini, cara mengucapkannya benar, cara ini benar. Ada. Ada. Jadi pada setiap rencana ke depan sih per sub materi. Sekarang baru tersedia per materi. Jadi di situ misalkan ada soal gitu ya, tulisan Maha Pemurah itu apa dalam bahasa Arabnya. Gitu. Kalau dia benar, Maha Pemurah itu adalah Ar-Rahim, berarti dia bisa lanjut tuh pada soal berikutnya. Kalau salah di situ? Kalau salah nggak bisa lanjut. Berarti dia harus kembali lagi belajar. Gitu. Ya. Jadi orang yang bisa terus lanjut itu pasti pinter. Ya, yang udah bisa, benar. Nanti nilai akhirnya berapa? Ada sementara ini memang kita merencanakan itu nanti ada materi itu ada 1.000 kata. Ada sekitar 400 nomina, ada 300 verba, dan sekitar 200-an adjektiva. Kenapa nomina lebih banyak? Karena dalam bahasa Arab verba yang lebih banyak kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nomina itu hanya 2 kategorinya. Itu ada yang mustaq dan ada yang jamid. Jadi kebanyakan yang saya masukkan tuh yang jamid, artinya dia tidak ada awalnya dari verba. Sedangkan verba itu, satu verba itu bisa kalau diderivasikan bisa 14 kata. Kalau diimpleksikan bisa 12 kata. Oh, perubahan kata kerja itu ya dalam bahasa Arab. Oh, iya. Sehingga satu kata tuh bisa 100 kata. Konjugasi ya. Bisa konjugasi, bisa derivasi, bisa impleksi. Luar biasa kalau bahasa Arab. Oh, gitu. Jadi kata kerja 300 itu belum dengan turunannya. Belum dengan turunannya. Oke. Kalau dengan turunannya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Saat ini siapa yang menggunakan web ngaloderen itu?
pada saat ini masih uji coba. Masih uji coba. Tentu saja saya berikan kesempatan pada para mahasiswa. Lebih 220 ada lah gitu. Kemudian para santri. Para santri di mana ini objeknya? Salah satunya santrinya di Khairul Ummah. Cuman karena santri itu tidak semuanya bawa HP ya. Terpaksa yang mengajarinya itu kiainya gitu. Jadi ditayangkan tuh oleh Infokus itu oleh kiainya. Jadi guru-gurunya aja. Ada sekitar 20 gurunya lah. Tapi kan di kelasnya itu diuji cobakannya gitu. Hasilnya gimana? Kan memang, mungkin ada pretest, post-test nih gimana? Ya, begitu. Kalau di kalangan mahasiswa, saya melihat tes untuk Asmaul Husna kebanyakan mereka suka ya. Suka. Memang kalau untuk videonya itu nilainya 70-an lah begitu. Ya, lumayan ya. Begitu ya. 70-an. Artinya apa yang bagusnya 100 kan? Maksud saya begitu, mereka pahami apa video cara belajarnya itu begitu ya. Mereka paham begitu ya. Justru yang lebih menarik bagi mereka tuh audio, cara belajarnya itu begitu. Jadi betul-betul kompetensi mereka itu berubah menjadi performansi mereka. Jadi kalau seseorang grammarnya baik, belum tentu performansinya baik. Tapi dengan web Ngaloderen ini, dia kompetensinya baik, performansinya juga baik. Itu kelebihannya. Kalau kita kan memang performansi itu harus di lab ya, drill gitu ya. Sekarang kan masa pandemi agak kesulitan. Tapi kalau dengan web ini itu bisa terpantau. Karena kita bisa mengubah materi, bisa menambah, bisa mengurangi sesuai dengan tujuan belajar. Pak Heru, kan kalau di dalam bahasa Inggris ada yang disebut TOEFL ya, untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris. Dalam bahasa Arab ada yang disebut apa? Ya, TOEFL. TOEFL. Itu juga web ini bertujuan untuk supaya mereka bisa lolos tes itu atau bagaimana? Ya, saya juga memang awalnya saat awal tahun ini 2021 saya coba kirim juga kuesioner ya kepada para mahasiswa itu. Memang yang masuk ke Sasa Arab itu 57% itu dari SMA. SMA. Sedangkan 57%. MA dan ini berarti ya 43%-an ya gitu. Sehingga mereka ketika melakukan tes itu agak kesulitan. Gitu. Karena tidak ada dasar yang kuat sebelumnya mungkin. Seperti itu. Memang antara TOEFL dengan Ngaloderen itu berbeda ya. Kalau TOEFL itu dia untuk ikhtibar kifahi. Artinya kemampuan. Dia kemampuan bagaimana dia mencerap. Reseptif, bersifat reseptif. Jadi dia memang open. Siapapun latar belakangnya bisa ikut tes itu, begitu ya. Tapi kalau Ngaloderen ini dia tidak mungkin bisa karena ini Ngaloderen tuh ikhtibarnya tuh bersifat tahsili. Tahsili itu dia produktif, artinya dia harus mencerap dulu. Dia harus pelajari dulu baru bisa. Gitu. Itu perbedaannya. Tapi ini saling mendukung. Memang kita perlu kerjasama ya. Karena kalau soal-soalnya hampir mendekati, cuman beda tipenya saja. Tapi orang yang bisa bahasa asing tentu akan mudah juga menjawab soal-soal ya. Kalau memang mereka paham, mungkin bahasa lain juga seperti itu. Nah, apakah ini bisa nggak dipakai untuk bahasa asing lainnya? Ya. Memang tim, kebetulan di tim itu ada Ibu Rosaria, beliau dari Sasa Inggris. Ya. Jadi dalam Ngaloderen ini ada 2 materi, ada bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi baru 2 nih, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Gitu. Jadi kan ini keinginan universitas ya untuk senantiasa local wisdom itu dikembangkan. Dikembangkan. Gitu. Jadi ini memang untuk bahasa Inggris belum diuji cobakan, tapi artinya bisa untuk bahasa yang lain juga. Bisa untuk bahasa yang lain. Ya. Nah, ini karena sekarang nih Pak Menteri kita kan giat-giatnya Kampus Merdeka. Mendukung program Kampus Merdeka mungkin ya, karena akan dengan mudah diakses oleh siapapun. Kita tahu kan memang di Sasa Arab juga sekarang kan sudah
menawarkan salah satu mata kuliah yang sudah ditawarkan di Kampus Merdeka, kalau saya tidak salah itu berhubungan dengan keperawatan dan bahasa Arab. Iya, karena banyak perawat yang bekerja di Arab ya. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti level 2 itu mau kita input dengan materi keperawatan, jadi kosakatanya itu bisa. Jadi beda dengan web yang lain. Web yang lain kan sudah jadi. Web ini kita bisa input sesuai dengan tujuan kebutuhan. Gitu. Ya. Untuk kebutuhan misalnya jadi ahli kuliner gitu. Bisa. Kosakata bidang itu bisa dimasukkan. Begitu bisa dimasukkan. Walaupun sekarang masih uji coba artinya bandwidth-nya masih terbatas begitu. Maksimal baru 500 orang lah gitu. Baru 500 orang ya. Iya. Nanti Pak Heru juga bisa menyebutkan ya ininya alamat webnya, nanti akan kita simpan di YouTube-nya FIB, di YouTube-nya Sinatra. Nah, kawan Sinatra, kita banyak tahu sekarang. Ternyata belajar bahasa Arab itu bisa kita mulai dengan mudah. Nah, mungkin yang terakhir dari Pak Heru, bisa nggak itu dipakai oleh semua orang yang ingin belajar bahasa Arab? Misalnya, saya nih nggak tahu bahasa Arab, ingin belajar. Memulainya dari sana bisa nggak? Iya. Kebetulan saya juga punya komunitas ya. Komunitas itu saya mengajarkan tafsir gitu. Kalau tafsir kan modern dari sisi substansi sudah jadi, tinggal mereka cerna. Tapi di antara mereka juga ada yang bersemangat. Ustaz, saya ingin bahasa Arabnya nih, tafsirnya itu. Ya coba untuk daftar saja gitu. Jadi memang walaupun materinya masih umum sekali lagi belum kepada materi tafsir misalkan yang mereka inginkan. Jadi memang untuk 3 usernya itu. Pertama untuk mahasiswa, kedua untuk pelajar, ketiga untuk umum usernya itu. Nah, walaupun jadi, sekali lagi ini masih uji coba ya. Perlu penelitian lanjutan ya begitu. Pak Heru. Ya. Perlu lebih baik lagi. Iya. Nah, kawan Sinatra, bila ada yang tertarik nanti kita akan tulis linknya di bawah video ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Heru ada yang ingin disampaikan pada kawan Sinatra berkaitan dengan teman-teman kita yang ingin belajar bahasa Arab atau kaitan dengan diseminasi riset Pak Heru. Silakan. Rekan-rekan baik dosen ya, kami mengajak untuk kerjasama karena memang web Ngaloderen itu bukan hanya untuk belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, bisa juga dikembangkan untuk belajar bahasa Tiongkok, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Tapi tentu kami perlu dukungan para pakar, para dosen untuk bekerja sama mengembangkan web ini begitu. Demikian juga untuk para mahasiswa dan juga para santri ya. Ini kami sedang berupaya mengubah bentuk Ngalogat itu menjadi sebuah web yang mudah-mudahan user friendly gitu, dan mudah untuk digunakan. Nah, kawan Sinatra, kita nanti kedepannya akan mudah belajar bahasa Arab dengan web yang dikembangkan oleh Pak Heru. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Heru dan tim membawa kebaikan, keberkahan buat kita semua, khususnya untuk yang ingin mempelajari bahasa. Nah, itu kawan Sinatra, kita akan jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.